Selanjutnya untuk soal C2. Nah, C2 ini kita diminta untuk membuat compare image atau membandingkan gambar. Jadi gambar yang kamu butuhkan satu versi grayscale, kita bisa gerakin kiri kanan. Jadi ini nanti geser ke kiri sama geser ke kanan. Nah, untuk gambarnya ini kalian bisa gunakan gambar apapun. Nah, di sini kebetulan saya sudah menyediakan untuk gambarnya ada di folder resource di bagian C2. Nah, ini ada image WEP. Ini kita copy saja, kita taruh di sini modul speed test, kita buat folder baru namanya C2. Nah, gambarnya ini kita paste ya. Jadi image WP. Oke, di sini udah ada C2. Kemudian kita buat new file namanya index.html lagi. Nah, di sini kita tanda seru tab lagi. C2 comparing image atau compare image. Oke. Nah, untuk compare image di sini tahap pertama paling pasti adalah kita memasukkan gambar terlebih dahulu. Jadi kita memasukkan gambar bisa dengan img-src untuk gambar defaultnya. Jadi kita buat img src image wp misalnya gambar. Nah, kalau kita masukkan gambar, ini kita buka foldernya. Kemudian ini kita refresh terlebih dahulu. Nah, ini klik. Nah, jadi seperti ini. Kita buka, sudah masukin gambarnya, terus kita buat versi gambar grayscale-nya. Misalnya kita buat div, kita kasih ID misalnya grayscale. Ini untuk warna yang gelap. Dan kita copy lagi untuk gambarnya. Jadi ada versi gambar grayscale dan ada versi gambar biasa. Kemudian untuk yang biar kita bisa arahin, ini gerak kiri kanan, ini kita akan gunakan slider aja yang gampang. Jadi kita pakai input tipenya range. Kemudian kita kasih kelas slider. Oke ya. Jadi nanti kalau misalnya kita buka, nah ini udah ada range, ini yang versi grayscale, ini yang versi enggak. Nanti kita buat positionnya jadi absolute. Jadi langsung saja kita buat CSS-nya. Style tipenya text CSS. Kita buat internal aja ya. Slider. Kita setting positionnya absolute. Kita mau ada di depan. In WebKit appearance. Kita buat none. Fungsinya adalah biar kita bisa atur settingannya. Kemudian kita buat backgroundnya none. Lalu kita buat width-nya 600. Kemudian height-nya misalnya 400. Oke. Lalu Z index-nya kita atur 100 biar dia paling depan. Kemudian kita buat untuk slider WebKit thumb. Nah, jadi ini untuk thumbnailnya atau buletannya. Width-nya jadi 20 pixel. WebKit appearance-nya sama. Ini kita copy aja. WebKit appearance-nya kita setting none. Kemudian height-nya kita setting 20 pixel. Tinggi 20, lebar 20. Kursornya kita buat yang arah. Jadi kita pakai EW resize. Lalu di sini background-nya kita setting white supaya buletannya putih. Kemudian border radiusnya kita buat 100% biar bulat untuk slidernya. Kemudian untuk grayscale, ini grayscale typo juga nih.
Nah, grayscale. Di sini kita mau buat positionnya absolute yang tadi. Jadi kita timpah gambarnya. Pakai gambar yang berwarna hitam. Width-nya 300 pixel, kemudian overflow-nya hidden. Lalu kita setting border right-nya solid 2 pixel warna putih. Lalu untuk gambar di dalam grayscale, IMG kita setting filter grayscale supaya berwarna hitam putih. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini ada salah di bagian WebKit slider nih. Backgroundnya white. Oh, untuk gambarnya lupa kita setting lebarnya. Oke. Nah, ini untuk slidernya. Oh, backgroundnya kita buat non. Nah, jadi nanti kita kalau geser ini, nanti dia akan bergerak. Nah, sekarang tugasnya JavaScript kalau itu. Jadi di sini di slidernya kita on input. Jadi ketika dia kita geserkan, nah kita cek gray. Kita ambil isinya dari elemen yang digeser. Langsung kita buat script, tipenya text JavaScript. Kemudian kita buat function check gray, elemennya apa. Kemudian dokumen.get element by ID. Grayscale. .style .width kita setting sama dengan l.value per 100 dikali 600 lebar gambarnya. Plus pixel. Pixelnya ini kita kasih petik. Oke, jika sudah, ini kita geser. Nah, dia akan geser, tapi ketika ini dia di pojok, nah ini jadi di pojok nih. Jadi kita kurang lebar dikit untuk bagian ininya, slidernya. Jadi ini kita kasih width-nya tadi, oh yang atas ini, tambahin 20, terus margin left-nya jadi min 10 pixel. Ada jarak dikit. Nah, jadi seperti ini. Oke, kira-kira taks C2 sudah selesai. Jadi kita sudah mengerjakan A1, B1, C1, C2. Nah, ini kita simpan terlebih dahulu. Selanjutnya C3. Nah, untuk C3, kalian diminta untuk membuat hidden full screen text. Kemudian ada box ukuran 400 x 400 di pojok atas. Kemudian user tidak bisa melihat teks, tapi mereka bisa melihat teks yang ada di dalam box. Dan box bisa digerakkan oleh user ketika user menggesernya. Oke, kita coba kerjakan yang C3. Jadi seperti biasa kita buat folder di dalam sini. Klik kanan new folder C3. Oke, setelah kita buat folder C3, selanjutnya seperti biasa di C3 sini kita buat file baru. Namanya index.html. Oke, setelah C3 selesai, selanjutnya kita buat HTML seperti biasa. C3 scope.
Oke, C3 scoop. Kemudian kita buat teks biasa. Jadi misalnya H1 lorem ipsum dollar sheet amnet, kemudian kita buat paragraf. Nah, lorem tab itu panjang. Nah, ini kita copy. Oke, sudah. Jika sudah kita buka C3 indeks HTML. Nah, seperti ini contohnya. Oh, kurang panjang teksnya. Ini kita copy lagi. Ini kita copy. Nah, jadi panjang deh. Kita hapus, ini kita copy lagi. Nah, kira-kira seperti ini, udah panjang. Kemudian, di sini kita akan buat box. ID box untuk tempat kita mengintip, kotak yang untuk kita ngintip. Oke, selanjutnya kita buat CSS-nya. Style, tipenya text CSS. Hashtag box atau ID box kita buat width-nya tadi 400 ya. Height-nya juga 400 pixel. Kemudian positionnya kita setting jadi absolute. Lalu kita buat border solid 1 pixel. Oke. Nah, ini kotaknya. Kita taruh di ujung atas ya. Topnya 0, left-nya juga 0. Ini ujung kiri atas di sini. Kemudian kita akan buat semua elemen yang tidak ada di dalam kotak ini akan tidak terlihat. Kita bisa gunakan box shadow. Nah, kita mau buat ukurannya min 2 pixel, 1 pixel, 0 pixel, dan ini kita setting lebar misalnya 9999 pixel untuk supaya full semua. Kemudian kita setting warnanya karena warna putih, kita buat 255, 255, dan 255. 1. Oke, nah jadi ini semua tidak terlihat. Nanti kalau kita geser ke kanan, ini juga sebelah kiri juga tidak terlihat dengan shadow ini. Selanjutnya kita buat JavaScript-nya. Kita scroll ke bawah aja. Kita buat script, tipenya teks JavaScript. Nah, jadi di sini kita buat function dulu, drag element. Document.getElement by ID. ID-nya tadi adalah box. Nah, kita buat function drag element nah yang dituju, kemudian kita buat var untuk posisi pertama sama dengan 0, posisi kedua sama dengan 0, posisi ketiga sama dengan 0, dan posisi 4 sama dengan 0. Setelah itu kita buat elemen on mouse down, sama dengan drag mouse down. Nah, ini nanti ada fungsi namanya drag mouse down juga. Oke, function drag mouse down. Kita ambil eventnya sama dengan atau window event prevent default. Prevent default itu fungsinya untuk tidak menjalankan fungsi aksinya. Misalnya kalau link ketika diklik dia kan biasanya pindah halaman. Nah, kalau kita tambahin event default, nanti ketika diklik dia tidak akan pindah halaman. Oke, pos 3 kita dapetin boolean x posisi 4 sama dengan boolean y. Ini kita dapat posisi kotaknya terlebih dahulu.
dot on mouse up sama dengan close drag element. Nah, ini nanti kita bikin fungsi lagi namanya close drag element. Kemudian dokumen dot on mouse move. Jadi ketika mouse digerakkan, kita akan jalankan fungsi elemen drag. Elemen drag. Kita tangkap eventnya. E sama dengan E atau window.event. i.prevent default. Pos 1 sama dengan posisi 3 dikurangi dot client x. Pos 2 sama dengan pos 4 dikurangi e.client y. Lalu pos 3 sama dengan in x dan pos 4 sama dengan e.client y. Kemudian elemen .style .top sama dengan elemen .offset top min pos 2 plus px. Kemudian elemen .style left sama dengan elemen offset left dikurangi pos 1 plus px. Oke, kalau sudah, sekarang kita buat function close drag element. Jadi kalau kita udah lepas, kita stop semuanya. Dokumen dot on mouse up udah 0. Kemudian dokumen on mouse move sama dengan 0. Oke, jika sudah langsung kita refresh, kita jalankan. Nah, ketika klik, kita geser, ini bisa. Oke, selesai untuk C3 Scoop.